Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Hikmah puasa Ramadan. Di antaranya adalah supaya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bertakwa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sedang menyeru kita di bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi hati yang beriman, yang bersih dari kesyirikan, yang hatinya bersih dari kekufuran, yang hatinya bersih dari kemunafikan, mendengar firman Allah yang semisal ini, pasti hatinya akan bergetar. Dan tentunya harus direalisasikan dengan bertambahnya iman. Harus bertambah amalan baiknya, yaitu bertambah amalan baiknya dan berkurang perbuatan maksiatnya. Tentunya ketika di bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka amalan baik kita harus bertambah dan amalan buruk kita harus berkurang. Jadi ya ikhwah, jangan sia-siakan kesempatan beramal baik di bulan Ramadan. Kemudian berhati-hatilah di bulan ini, jangan sampai kita banyak maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak meningkatkan derajat kita. Allah berkehendak Allah menginginkan kita menambah amalan-amalan baik kita, bukan amalan-amalan buruk kita. La'allakum tattaqun. Allah berkehendak menginginkan kita menambah amalan-amalan baik kita selain yang sudah kita kerjakan. Hikmahnya apa? Tujuannya supaya apa? Tidak lain adalah supaya iman kita bertambah. Manfaat itu kembali pada diri kita, supaya iman kita meningkat, supaya kita menjadi lebih bertakwa, supaya kedudukan kita lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan amalan kita, khususnya dengan ibadah berpuasa. Puasa yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima, dan harus didasari ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, menahan diri dari hal-hal yang keji, dan juga menahan diri dari akhlak yang tercela, dan harus didasari ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga bagi orang beriman sebelum kalian. Masya Allah, Allah menginginkan kita mencontoh orang-orang yang beriman yang terdahulu, supaya kita menjadi umat yang lebih baik, supaya kita menjadi umat yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Maka ayo ikhwah, berlomba-lombalah dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita bersantai-santai, merasa aman dengan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan, merasa santai punya haji, bersantai-santai punya zakat dan sedekah yang berjuta-juta, dan merasa sudah memiliki puasa berkali-kali,
merasa bersantai-santai, merasa sudah punya sholat, atau bahkan merasa sudah memiliki ilmu banyak kemudian bersantai-santai. Maka ayo ikhwah, berlombalah dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan. Jangan bersantai-santai, jangan cepat merasa puas dengan amalan-amalan baik yang sementara ini terkumpul, hingga nanti akhirnya menyebabkan apa? Meremehkan amalan baik dan meremehkan amalan yang buruk di akhir hayat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalian diperintah puasa agar tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, inilah intinya yang kita bahas di sini. Allah menciptakan kita tidak lain hanyalah untuk beribadah. Di antaranya adalah puasa. Jadi Allah menciptakan kita tidak lain hanyalah untuk melaksanakan ibadah. Dan Allah memerintahkan kita berpuasa tidak lain hanyalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian setelah kita beribadah atau setelah kita menyempurnakan puasa ini, insyaallah ta'ala, setelah kita menyempurnakan puasa ini selama 30 hari atau 29 hari, biiznillah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk menyempurnakan amalan ibadah ini. Insyaallah kita akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan insyaallah dengan izin Allah. Kemudian kita akan dimudahkan Allah insyaallah dengan ibadah ini, dengan puasa ini yang kita sempurnakan. Insyaallah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang selalu mengingat Allah. Dan setelah itu kita akan menjadi orang yang lebih takut. Rasa takut kita lebih meningkat. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan biiznillah itu. Kemudian setelah itu kita akan menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam beramal, beriznillah. Jadi setelah 30 hari ini, biiznillah, semoga Allah memudahkan kita. Setelah kita menyelesaikan puasa 30 hari, setelah kita menjadi orang yang lebih dekat, selalu mengingat Allah, kemudian lebih takut, maka kita harus menjadi orang yang lebih berhati-hati lagi dalam beramal. Kemudian setelah itu, insyaallah ta'ala dengan izin Allah, kemudian kita akan selalu dijaga Allah sebagaimana di ayat ini. Jadi di antara maksud ayat ini la'allakum tattaqun, supaya kalian dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah, la'allakum tattaqun maksudnya adalah dengan puasa ini semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara maknanya semoga kamu menjadi orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwah, sempurnakanlah puasa dan ibadah-ibadah Anda. Setelah itu ikutilah prosesnya, tawakal, bertakwa pada Allah. Maka selama kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, pasti Allah akan menjaga kita. Wallahul musta'an. Wabillahi ta'ala taufik. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahu li wa lakum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.